Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Memalak kendaraan yang melintas di Jalan Cemara Merauke menggunakan senjata tajam. Seorang pemuda yang dipengaruhi minuman keras ditangkap polisi. Selundupkan ratusan botol minuman keras ke Kabupaten Yahukimo, 2 anak buah kapal ditangkap polisi. Puluhan kapal pengangkut sembako dan bahan bangunan antar kabupaten tak bisa berlayar karena cuaca buruk. Polisi menangkap seorang pemuda di Jalan Cemara Merauke Selasa kemarin. Agus ditangkap setelah polisi mendapat laporan dari warga. Seorang pria mabuk berat memalak sejumlah pengendara menggunakan senjata tajam. Sejumlah pengendara yang dipalak nyaris dibacok oleh pelaku. Polisi langsung membawa Agus ke Mapolres dan dijebloskan ke ruang tahanan. Baik ya, sementara kita ambil masalah ini orang mabuk menggunakan parang. Jadi kita untuk sementara amankan mereka di rutan Polres Merauke. Lain karena mereka membawa alat tajam, Pak. Oh gitu ya? Iya. Mengenai ketentraman ya? Jadi kita antisipasi saja untuk mengamankan mereka. Supaya jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama. Jika sudah sadarkan diri, Agus akan diberi pembinaan sebelum dipulangkan ke rumahnya. Warga diminta tidak mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan dan mengganggu aktivitas warga lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kapal penyelundup minuman keras ilegal ditangkap polisi di Pelabuhan Yahukimo Selasa kemarin. Buka atau apa gerak? Kapal motor Mayawi diduga mengangkut minuman keras ilegal dari Kabupaten Mimika. Setelah menggeledah muatan kapal, polisi menemukan 276 botol minuman keras dari berbagai merek yang akan dijual di Kabupaten Yahukimo. Polisi juga menangkap 2 anak buah kapal dan seseorang yang diduga pemilik miras. Wakapolres Yahukimo Kompol Alphonse Umbora mengatakan pihaknya akan menindak tegas pemasok minuman keras ke Kabupaten Yahukimo karena sebagian besar kasus kriminal di Yahukimo pelakunya dipengaruhi minuman keras. Dengan adanya penyitaan minuman keras yang disuplai lewat pelabuhan Lokbon di Kabupaten Yahukimo ini sangat membantu aparat keamanan dan menurunkan angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. Salah satunya peredaran miras. Jadi ini sangat berguna sekali. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada anggota yang selama ini bekerja keras untuk membantu pimpinan di Polres Yahukimo untuk menekan angka kriminalitas lewat peredaran miras. Salah satu pemicu terjadinya gangguan Kamtibmas di Kabupaten Yahukimo. Dan ini tetap akan kami laksanakan terus sampai dengan pelaksanaan pilkada selesai maupun memasuki Hari Raya Natal tahun 2020. Kami tetap akan melakukan operasi-operasi penegakan hukum dan meminimalisir peredaran miras dan gangguan Kamtibmas yang terjadi yang berasal dari peredaran miras. Salah satu yang hari ini kita laksanakan melakukan penyitaan miras di kapal-kapal yang masuk ke wilayah Yahukimo lewat jalur sungai di Lokbon lewat Kalibrasen. Kapal motor penyelundup miras itu langsung diberi garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Hendra melaporkan dari Yahukimo, Papua. Jenis anggur merah orang tua.
Seorang ibu rumah tangga terpaksa mendatangi Polsek Mimika Baru karena rumahnya dibobol maling Selasa kemarin. Warga yang berdomisili di Jalan Sehat Tubun Mimika ini mengaku saat pencuri masuk ke rumahnya, dirinya sedang berada di kantor LP Maka Mimika. Sepulang dari kantor LP Maka, dirinya mendapati gembok pintu rumahnya sudah jebol dan televisi serta pengeras suara raib dibawa maling. Yosefina menduga pelaku telah mengintai rumahnya sejak beberapa hari sebelumnya, sehingga melihat dirinya keluar dari rumah, pelaku langsung melancarkan aksinya. Habis itu saya jalan kaki datang begini, saya lihat, ini pintu belakang ini kenapa sampai terbongkar, gembok 2 gantung, depan dia suka terlepas, dia cincin 2 itu, buang slotnya kemana, baru meja kayu besi itu saya sadar, itu dong kasih taputar situ baru masuk, angkat televisi itu dengan dia punya speaker 2, mereka bongkar itu bofet itu cari uang. Mungkin juga karena dong bongkar piring-piring tak karuan. Kemudian setelah dari kantor Yahamat, ibunya kembali ke rumah. Dia mendapati rumahnya sudah dalam keadaan terbuka pintunya. Kemudian dia mengecek isi rumahnya. Dia melihat televisinya sudah tidak ada di tempatnya. Artinya televisi itu sudah dicuri, kemungkinan begitu. Karena kondisi rumahnya sudah dalam keadaan acak-acakan. Kemudian ibu itu datang lapor ke Polsek Biru. Kita respon dengan unit opsional tadi ke Lantai Baru. Polisi menghimbau warga waspada karena sulitnya mendapat pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Jumlah kasus kriminal di Mimika terus meningkat. Igoban Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Merauke merupakan salah satu daerah rawan konflik dalam pilkada serentak tahun 2020. Mengantisipasi konflik tersebut, Polda Papua akan mendatangkan 200 pasukan elit polisi markas Brimob Kelapa II Jakarta pekan depan. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan, melihat suhu politik yang kian memanas, pihaknya perlu ada penambahan personel untuk mengantisipasi gangguan keamanan di wilayah Papua Selatan. Dalam waktu dekat ini memang kami akan kehadiran anggota Brimob, beberapa kompi. Kami sudah ready untuk itu. Walaupun juga kami ada pasukan yang ada di sini. Sudah ada. Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara membantu kami. Nanti mereka standby di Merauke Pak atau memang akan DKO di daerah lain? Semuanya di Merauke. Mobilisasi, tapi apabila ada kebutuhan emergensi di wilayah ini, selain dari Merauke, kami akan bantu. Pak, itu memang apa dari Polda, apa memang dari Mabes Polri Pak untuk PKO Brimob itu Pak? Sepertinya dari Mabes. Dari Mabes Pak ya? Mabes Polri. Nah, mereka nantinya akan seperti apa Pak di Merauke ini? Artinya membackup atau seperti apa Pak tugas mereka? Ya, mereka akan tunduk pada tata aturan kita, apa yang akan nanti dikerjakan, diperintahkan, menyesuaikan saat itu yang terjadi. Rencananya dalam waktu dekat ini Pak, tanggal berapa kita kanan? Ini kebetulan saya belum ditelepon dari Polda tentang kepastian waktunya untuk mereka datang. Hanya kita udah siap untuk itu. Jadi kekuatan satu kompi Pak ya? Bisa 200 lebih. 200 ya? Ya. Makanya saya lagi mau periksa tempat untuk mereka istirahat, mereka tidur. Nah, nanti saya lihat lokasinya untuk MCK mereka seperti apa. Seperti itu. Polisi menyiapkan 500 personel dibantu tentara dalam mengamankan seluruh tahapan pilkada di Merauke, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara di tingkat kabupaten. Selain Merauke, polisi juga mengantisipasi Kabupaten Asmat dan Bovendigul yang juga masuk dalam 11 kabupaten yang menggelar pilkada serentak tahun 2020. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan kapal kargo yang berlabuh di Pelabuhan Rakyat Merauke tak bisa berlayar karena cuaca buruk.
Otoritas Pelabuhan Merauke belum mengizinkan kapal kargo berangkat karena gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Merauke. Sambil menunggu izin berlayar, anak buah kapal mengisi waktu dengan mengangkut sembako dan bahan bangunan yang akan dikirim ke sejumlah kabupaten. Lama kapalnya di sini, Pak? Sekitar ada 2 minggu. 2 minggu ya? Iya. Nah ini sementara lagi apa muat ini? Iya lagi muat. Muat apa ini aja, Pak? Muat apa beras, gula, Sembako ya? Mau dibawa kemana, Pak? kepi. Mau ke GP ya, kan? Jadi sementara kapalnya ini muatan nih, Pak? Iya sementara muat. Terus? Belum ada juga izin berlayar. Jadi sambil menunggu juga, Gurus ya? Sambil menunggu cuaca apa baik. Oh, Karena cuaca belum bersahabat ini. Setiap harinya, puluhan kapal kargo yang membawa sembako dan bahan bangunan berlayar dari Merauke ke Kabupaten Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Tak ada jalan darat membuat seluruh pasokan sembako dan bahan bangunan diangkut menggunakan kapal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling disorot di Indonesia. Hasil riset tahun 2013, jumlah kasus balita stunting di Indonesia mencapai angka 37,8%. Angka yang sama dengan jumlah balita stunting di Ethiopia. Tahun 2019, jumlah angka populasi stunting masih 27,67%. Untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi mengecek langsung penanganan stunting di Kelurahan Bayangkara, Kota Jayapura, Selasa kemarin. Menurut Muhadjir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani stunting, salah satunya memastikan ibu hamil dan bayinya harus sehat sehingga gizinya harus baik. Ibu hamil, ibu melahirkan, kemudian bayinya sampai balitanya harus sehat. Salah satu yang harus dihindari betul yaitu pertama kekurangan gizi buruk dan stunting. Karena itu pemerintah berupaya keras sekarang ini menekan angka stunting yang masih tinggi yaitu 27,6%. Target dari Bapak Presiden tahun 2024 maksudnya Indonesia stuntingnya harus sudah mendekati 14% turunnya. Dan ini karena itu saya sebagai Menko yang bertanggung jawab dalam pembangunan manusia dan kebudayaan sekarang mendorong semua elemen masyarakat bersama-sama pemerintah perang melawan stunting, yaitu gizi buruk, kekurangan gizi, dan stunting. Menko juga menambahkan karena stunting berkaitan erat dengan hidup higienis dan sehat, warga diminta senantiasa menjaga kebersihan lingkungan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. SMP Negeri 2 Merauke sejak pekan lalu telah menggelar belajar tatap muka. Belajar tatap muka yang digelar menggunakan sistem shift dinilai berpotensi menjadi klaster sekolah. Pihak sekolah mengubah sistem masuk siswa, tak lagi menggunakan sistem shift dan menggunakan sistem masuk harian. Wakil Kepala SMP Negeri 2 Merauke, Saiful, mengatakan siswa diwajibkan datang ke sekolah hanya 3 hari selama sepekan, sehingga tak bertemu dengan siswa lainnya. Shift yang kemarin kita 1, 2, 3 masuk, kemudian bagi shift 2, ternyata tidak efektif. Setelah pulang, yang shift pertama pulang, dengan shift yang kedua itu tabrakan. Sehingga bisa menyebabkan kami siswa itu terpapar COVID. Sehingga kami Dewan Guru langsung rapat, kemudian mengambil keputusan bahwa shift 1 Senin, Selasa, Rabu, dan shift 2 Kamis, Jumat, Sabtu. Satu ya. Senin, Selasa, Rabu. Ya nanti sampai besok ini masih masuk,
Kemudian yang shift 2 Kamis, Jumat, Sabtu, yang shift 1 libur dengan pemberian tugas. Ya, perubahan shift ini demi untuk menyelamatkan anak bangsa, termasuk Bapak Ibu Dewan Guru semua, karena kesehatan itu adalah kesehatan bersama. Sehingga ini betul kami manfaatkan untuk kesehatan kami bersama, untuk supaya siswa tidak terpapar COVID. Selain menggunakan sistem masuk harian, seluruh siswa yang datang juga wajib diukur suhu tubuh, memakai masker, dan membawa hand sanitizer. Sekolah juga membatasi durasi belajar hanya 90 menit setiap hari. 70% sekolah dibuka di Merauke atas kesepakatan guru dan orang tua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Mimika menargetkan hingga akhir tahun 2020, pendapatan retribusi parkir di pasar sentral menembus 600 juta rupiah. Penarikan retribusi parkir baru dilakukan di Sprindak sejak 1 September lalu. Karena pandemi COVID-19, penarikan retribusi parkir sempat dihentikan selama 5 bulan. Memasuki masa kenormalan baru, di Sprindak kembali menarik retribusi parkir kendaraan roda 2 dan roda 4, serta pengangkutan sampah di pasar sentral Mimika. Untuk pengendara roda 2, setiap kali masuk ke pasar sentral ditarik retribusi Rp1.000, roda 4 Rp2.000, dan roda 6 Rp3.000. 1 September sejak kita memulai awal untuk penarikan retribusi parkir sampai dengan tanggal 19 November itu sudah mencapai 419 juta sekian, dan nanti kita akan melihat lagi sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Target kami secara keseluruhan untuk retribusi pelayanan pasar, retribusi persampahan, retribusi parkir, dan retribusi lain-lain itu sudah melebihi target dari yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah sebesar 3 miliar sekian. Kami sudah melebihi target menjadi 4 miliar sekian. Secara khusus untuk retribusi parkir sudah mencapai 419 jutaan. Sampai dengan bulan Desember besok, 31 Desember, target kami bisa untuk secara khusus untuk retribusi parkir bisa mencapai 500 sampai 600 juta. Harga parkiran roda 2 Rp1.000 untuk roda 2, roda 4 Rp2.000 dan roda 4 ke atas Rp3.000. Kadis menambahkan secara keseluruhan, target pendapatan asli daerah dari penarikan retribusi parkir di Mimika tahun ini hanya Rp3 miliar. Pendapatan tahun ini menurun dari tahun sebelumnya, yaitu Rp4 miliar per tahun. Seluruh PAD akan dipakai untuk membangun kembali infrastruktur di Kabupaten Mimika, seperti jalan dan jembatan, khususnya di kawasan yang masih tertinggal atau belum mendapat sentuhan pembangunan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yunur Klarar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyambe.